Berikutnya adalah 5 strategi sehat yang telah disampaikan oleh WHO. Yang penting dari seorang apoteker di saat seperti ini adalah mendampingi pasien, menenangkan pasien, atau menenangkan para masyarakat yang datang kepada kita mengenai bertanya mengenai A sampai Z tentang pandemi COVID-19 ini. Karena kita memang salah satu dari tenaga kesehatan yang harus ada di garda terdepan untuk mendampingi masyarakat, mendapatkan edukasi yang benar, dan mendapatkan juga informasi yang sesuai dengan kondisi yang memang harus dilakukan oleh para masyarakat tersebut. Yang pertama, berikan anjuran untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Pada slide nanti akan disampaikan bagaimana cara pemilihan makanan fungsional atau nutrasikal yang memang menjadi imun booster. Sehingga untuk meningkatkan imunitas tidak perlu kita mengejar salah satu katakanlah salah satu makanan, karena banyak sekali makanan-makanan yang sehari-hari kita makan sebetulnya dapat meningkatkan imunitas. Itu adalah pharmaceutical care yang bisa kita berikan berdasarkan pengetahuan kita mengenai pangan fungsional. Berikutnya, di Indonesia mungkin tidak terjadi ya, tidak banyak mengkonsumsi alkohol dan hindari minuman manis. Nah, ini menekan konsumsi gula ini memang penting, selain memang pada saat ini saya dengar di pasaran juga agak sulit mencari gula karena kondisinya juga terjadi pembatasan wilayah, namun tentu saja mengatasi atau mengurangi konsumsi alkohol dan gula ini penting untuk menjaga kesehatan di zaman pandemi ini. Kemudian hindari merokok atau kurangi merokok karena dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang parah pada saat terkena infeksi dari COVID-19 sebagai komorbidnya. Dan walaupun kita berada di rumah, walaupun kita work from home, walaupun kita melakukan self atau physical distancing, tetap kita harus melakukan aktivitas fisik. Olahragalah selama 30 menit untuk dewasa dan 1 jam untuk anak-anak. Jika memungkinkan, silahkan pergi ke teras rumah untuk jalan atau lari kecil, tapi tetap menjaga jarak aman, yaitu 1-2 meter dari yang lain. Jika tidak dapat meninggalkan rumah, kita bisa mendownload video latihan secara online dan juga bisa olahraga yang bisa kita lakukan di tempat, yaitu seperti yoga dan juga senam lainnya. Dan jika bekerja di rumah, pastikan kita tidak duduk dalam posisi yang sama secara terus-menerus berjam-jam. Karena ini juga kurang baik untuk kesehatan saraf kita. Dan bangunlah dan istirahat selama 3 menit setiap 30 menit kita bekerja di depan layar komputer. Berikutnya adalah, yang paling penting adalah jaga kesehatan mental. Karena rasa panik yang berlebih, kemudian juga rasa takut yang berlebih itu dapat menyebabkan penurunan dari sistem imun kita. Lakukan sharing dengan orang terdekat, dengan saling memberikan dukungan, terutama berikan dukungan kepada mereka yang terkena positif COVID-19. Karena apa? Berikan semangat karena mereka itu bisa sembuh. Bahayanya orang yang terkena COVID-19 positif tersebut, jika tidak terbuka, maka kita sulit untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Jika sulit memutus mata rantai, maka pandemik dari COVID-19 ini akan berkepanjangan dan akan menyulitkan kita semua. Selanjutnya adalah kita bisa memberikan rasa nyaman selama di rumah dengan mendengarkan musik, kemudian membaca buku, main game bagi yang suka. Tapi tentu saja saya sarankan jangan terlalu banyak menonton berita yang membuat kita merasa panik berlebihan. Ya, dan jangan mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas sumbernya. Mari kita sebagai apoteker menyediakan sumber-sumber informasi untuk masyarakat yang pasti kita lakukan berdasarkan critical appraisal, berdasarkan evidence-based medicine yang kita sampaikan. Sehingga inilah yang dapat dilakukan sebagai apoteker di garda terdepan saat ini. Bukan hanya melayani obat saja, tetapi juga menjadikan sebagai pelayan informasi terkait dengan pengobatan, terkait dengan nutrasikal, terkait dengan pencegahan, dan terkait dengan pengendalian yang memang kita bisa pertanggungjawabkan sumbernya dan betul-betul profesional. Selanjutnya adalah 5 hal penting, ini dalam rangka pengendalian.
untuk mencegah COVID-19. Ini mungkin sudah sering sekali kita dengar, namun ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kita banyak bertemu dengan pasien menanyakan hal ini. Yang pertama tentu sering cuci tangan dan pakai sabun. Nah, inilah kenapa kita harus sampaikan kepada masyarakat, tidak perlu memburu hand sanitizer kalau memang tidak ada. Kalaupun memang ada, itu lebih baik kita mencuci tangan pakai sabun. Jika kita tidak bisa untuk mencari wastafel mencuci tangan pakai sabun, maka gunakanlah hand sanitizer kalau kita dalam perjalanan. Namun, walaupun kita sudah menggunakan hand sanitizer berkali-kali, tetap sesudah 5 kali, sebaiknya kita tetap mencuci pakai sabun. Karena apa? Pada saat mencuci pakai sabun, itu di air mengalir, tentu saja mencuci pakai sabunnya di air mengalir ya. Pada saat mencuci pakai sabun di air mengalir, maka virus yang mati karena tadi menggunakan sabun tersebut mengalir bersama air yang mengalir. Tapi kalau hand sanitizer, walaupun virusnya dimatikan di tangan kita, tetapi virusnya tidak hilang. Ada di tangan kita virus yang matinya tentu saja. Dan ini memang sebaiknya secara berkala kita tetap walaupun sudah menggunakan hand sanitizer tetap mencuci tangan. Ini edukasi yang harus disampaikan para sejawat apoteker sekalian kepada masyarakat. Selanjutnya tadi bekerjalah sedapat mungkin dan belajar beribadah di rumah. Nah, permasalahannya jika ada yang harus keluar, tetapi katakanlah terpaksa karena keperluan keluarga ataupun keperluan keperluan dari pekerjaan, maka pastikan memakai masker. Nah, memakai masker itu kalau dulu bila sakit, kalau sekarang WHO menyarankan pakailah masker pada saat kita keluar atau berada di sekitar kerumunan. Jadi intinya adalah sekarang sudah boleh ya, sudah tidak boleh ya ada kerumunan, tetapi masih tetap digunakan saat kita keluar. Tapi saya menyarankan kepada sejawat semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy, oleh apoteker Lucy mengenai pemilihan masker. Pastikan untuk para apoteker menggunakan masker medis. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan risiko bertemu dengan orang yang belum tentu statusnya. Artinya bisa saja dia carrier, bisa saja dia positif tapi karena belum terdeteksi, bisa saja itu terjadi dengan orang-orang yang tanpa gejala. Jadi upayakan para apoteker itu menggunakan menggunakan masker bedah dengan 3 play. Namun kalau misalnya saat ini sulit, maka masker kain pun tidak apa-apa kalau sulit loh ya. Tapi kalau ada upayakan dulu tadi masker bedah untuk sejawat apoteker. Jika memang sulit ya daripada tidak ada, tetap bisa menggunakan masker kain tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah tadi batasi berjabat tangan dan berikutnya adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Ini sudah otomatis saat ini, apalagi beberapa daerah sudah melakukan PSBB ataupun juga pembatasan dari kawasan, sehingga tentu saja akan terjadi hal-hal seperti ini ya. Kita tidak akan menemukan kerumunan dulu selama 1 sampai 2 bulan ini.